Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat di luar sana sekalian? Kali ini kita ketemu lagi di obrolan santai kesehatan. Nah, kali ini saya ditemani oleh Dr. Fatur. Halo dokter. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun saat kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Fatur. Saya saat ini sedang bekerja di klinik Universitas Desen. Sudah kebanggaan kita bersama dalam rangka promosi kesehatan ya, promosi kesehatan operasi. Baik, dokter, tema kita pada momen ini adalah membahas tentang keputihan ya dok ya. Benar. Jadi mudah-mudahan bermanfaat tentang kesehatan reproduksi khususnya wanita atau perempuan ya dok. Baik. Nah langsung aja nih dok ke tema keputihan nih dok. Kalau menurut dokter sebenarnya gimana sih membedakan keputihan yang sehat atau yang alami dan dengan yang penyakit dok? Nah, mari kita bahas dulu ya dengan tema besar kita. Sebenarnya keputihan ini dalam satu bahasan medisnya itu sindrom discard genital. Kita bagi dua frasa, itu ada sindrom dan discard genital. Sindrom itu artinya sekumpulan gejala, sedangkan discard genital itu adalah keputihan atau sekret atau cairan atau duh yang keluar dari kelamin, dalam hal ini tentunya perempuan. Artinya sindrom discard genital artinya sekumpulan gejala-gejala akibat dari keluarnya cairan atau sekret atau duh dari kemaluan perempuan. Dalam Indonesia dan bahasa sehari-hari kita kenal dengan keputihan, tapi keputihan yang kita kenal ini sering dikaitkan dengan penyakit-penyakit. Padahal keputihan ini juga ada terbagi dalam keputihan yang normal dan tidak normal. Sebenarnya keputihan ini terdiri dari cairan epitel, sisa-sisa sel dari kemaluan yang sudah mati disalurkan dalam bentuk cairan yang juga beberapa ada imunnya di dalam. Nah, tergantung dalam keadaan yang normal, tentu banyak sel yang mati karena setiap harinya sel-sel tubuh kita berganti, miliaran sel tubuh kita berganti. Itu sudah bagian dari alam dari bagian tubuh kita. Nah, kejadian-kejadian keputihan yang normal itu seperti saat wanita dalam fase subur, dalam saat dia sedang hamil, atau saat dia stres, atau saat dia berhubungan seksual gitu. Dan kalau pada dan itu tidak ada saat keluarnya cairan tersebut tidak ada warna yang mencolok seperti warna kehijauan, warna keabu-abuan, atau warna putih yang terlalu kental. Konsistensinya cair, sedikit cair, warnanya sedikit keruh, kuning, kuningan, dan tidak ada rasa-rasa aneh seperti perih, gatal, panas saat keluarnya cairan tersebut. Itu yang normal. Berbeda atau berbanding terbalik dengan saat keputihan yang penyakit atau sifatnya patologis yang merasakan adanya keputihan, panas, atau gatal. Nah, penyakit-penyakit tersebut akan kita bahas di dalam operasi kali. Oke, baik. Berarti intinya dok, keputihan tadi dokter dengan bahasa ilmiahnya yang tadi dokter sebutkan, tapi juga mungkin teman-teman, ibu-ibu ataupun kakak-kakak adik-adik di sana yang mungkin aktif membaca keputihan ini, nama lainnya juga bisa dengan keluar algus ya dok ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya banyak istilah nih, tapi intinya kita akan membahas seputar tentang keputihan. Baik dok, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas apa sih keputihan yang normal dengan yang penyakit atau patologis. Nah, kalau kita sekarang bicara yang abnormal, yang patologis atau kurang normal dok, itu keputihan
jelas kita sudah tahu secara garis besar chloralgus atau keputihan yang tidak normal itu jika dia melakukan warna yang berbeda, terus berbau atau merasakan panas atau gatal saat dia ada cairan yang keluar dari kemaluannya. Nah, penyakit-penyakit yang terdiri dari keputihan yang tidak normal itu secara garis besar ada 3. Yang pertama yaitu trichomoniasis. Nah, Berarti bakteri ya dok ya? oke. Ini cara membedakan cepatnya nih. Jadi ada 3, saya sebutkan aja ya. Ada trichomoniasis, Bacterialis vaginalis, dan juga candidiasis. Ya, itu kita bisa bedakan dari bentuk keputihannya. Oke. Jika trichomoniasis, bentuk keputihannya itu berbusa. Kalau Bacterialis vaginalis itu bentuknya lebih sedikit jumlahnya. Kalau tadi kan banyak, Iya. kalau ini lebih sedikit. Masyarakat umum ya, jadi kita lebih fokus kepada bentuknya langsung yang spesifik itu. Nah, beda kalau kita pembahasannya secara medis, nanti kan ada pemeriksaan lainnya. Tapi saat ini apa sih yang bisa kita lihat sehingga kita tahu, oh ini kayaknya ke arah seperti ini, sehingga saya harus sekali ke dokter. Yang pertama tadi ada trichomoniasis. Yang kedua adalah Bacterialis vaginalis. Bacterialis vaginalis ini berbeda dengan trichomoniasis, dia tidak terlalu banyak keputihannya, cuma dia berwarna putih kental dan baunya beda. Tadi busuk, ini amis gitu ya, baunya amis. Nah, sementara untuk candidiasis keputihannya berbeda. Yang ini keputihannya itu lebih banyak dan asam, dan ini terasa lebih gatal. Jadi kan kalau yang tadi itu ada rasa-rasa panas, baik itu Bacterialis vaginalis ataupun trichomoniasis, kalau ini lebih gatal perasaannya pada candidiasis. Nah, untuk penyebab-penyebabnya itu kita bisa bagi juga, karena secara garis besar dari 3 penyakit yang saya sebutkan itu hampir memiliki kemiripan penyebabnya. Yang pertama karena lifestyle, misalnya seseorang yang menggunakan tampon sehari-harinya sehingga menyebabkan lembab, sehingga bakteri-bakteri atau parasit-parasit tersebut bisa masuk gitu karena tidak diganti. Ini kayak apa namanya, kalau perempuan itu sering pakai pembalut ya dok. Oh iya. Tampon mungkin yang bahasa umumnya pembalut. Oh iya, atau iya. Carefree, apa namanya yang supaya nggak lembab, yang tipis itu bagi remaja-remaja ya dok ya. Iya, pada remaja kan kayak yang tipis kan. Iya. Nah, kemudian juga tidak menjaga kebersihan. Maksud saya, walaupun dia menggunakan pembalut, eyeliner, tapi tidak diganti secara berkala. Misalnya dalam masa saat dia mens, itu kan lagi banyak-banyaknya. Ada perempuan yang lagi banyak-banyaknya, ada yang biasa aja. Yang banyak-banyaknya dia tidak mengganti sesering orang yang biasa-biasa aja gitu. Akibatnya terjadi lembab, terjadi bakteri, dan mudah masuk kuman-kuman penyakit yang kita tidak mau masuk ke dalam gitu. Bahkan sebenarnya keadaan dari infeksi ini juga bisa terjadi dari bakteri normal yang ada di kemaluan perempuan, karena pada tubuh kita sebenarnya ada bakteri-bakteri normal yang jika tidak dalam kondisi yang optimal dia dapat berubah menjadi penyakit gitu. Nah, selain itu juga ada karena infeksi menular seksual yang tentunya kita tahu bagi pasangan yang tidak menggunakan pengaman saat berhubungan seksual, atau bagi pasangan yang dari satu pasangan ya dok. yang berganti-ganti pasangan atau yang tidak tahu kebersihannya bagaimana saat berhubungan seksual, jadi perpindahan penyakit kira-kira seperti itu. Oke. Intinya pada dasarnya adalah perempuan itu di alat kemaluan itu sudah terdapat namanya di vaginanya sifatnya zatnya asam ya. Jadi kalau ketika kadar ini tidak seimbang atau tidak balansi ya, jadi si bakteri dari luar tuh berpotensial untuk untuk menimbulkan patologis tadi ya dok ya. Jadi intinya bukan hanya lifestyle sebenarnya, tapi dari imun tubuhnya juga bisa ya dok ya. Ya itu kan tadi kata kuncinya di awal dokter tadi ya. Jadi ketika kita sudah membahas keputihan, sebenarnya resiko atau dampak yang ditakutkan atau komplikasi yang bisa terjadi apa sih dok? Wah, ini bahasanya sangat luas sekali ya. Terlebih pertama ini kita sebut dengan infeksi. Kayak infeksi
artinya dalam keadaan lokal atau daerah bagian vagina itu saja, infeksi ini juga menyebabkan demam atau misalnya reaksi awal kita dari infeksi kan artinya demam atau misalnya kita lemas, tidak bisa beraktivitas harian atau sakit perut gitu jika sudah infeksinya menyebar ke bagian yang lebih atas. Karena organ kewanitaan kita itu kan tidak hanya sebatas bagian vagina saja, ada bagian rahim, ada bagian ovarium yang terhubung di bagian perut kita. Nah, jika ini sudah terinfeksi secara menyeluruh, artinya nanti infeksi ini sudah menyebar kemana-mana. Nah, artinya sistem kewanitaan kita juga terganggu, bahkan sampai ke kemandulan atau kerusakan pada ovarium yang menghasilkan sel telur. Nah, ada juga penelitian yang mengatakan bahwa infeksi yang berulang-ulang dan terpaparnya yang sering itu juga meningkatkan resiko terjadinya kanker. Nah, hal ini yang akan kita takutkan. Makanya kita perlu menjaga agar kebiasaan-kebiasaan atau kebersihan kita selalu dalam keadaan bersih. Seperti yang kita bahas tadi, jika misalnya kita dalam keadaan sedang menstruasi, kita harus lebih sering mengganti pembalutnya. Jangankan hanya mengganti pembalut, kita juga harus sering membersihkannya setelah kita mengganti pembalut tersebut. Nah, yang paling penting membersihkan tidak boleh dengan menggunakan sabun, hanya dengan menggunakan air saja. Dan yang paling penting cebok dalam pembersihan dari kemarin itu dari atas ke bawah. Ya, ini penting karena ada selalu salah persepsi pembersihannya dari bawah ke atas karena mencolek bagian dubur ke atas, karena itu dapat memindahkan bakteri yang ada, ya kuman, bakteri yang ada di dubur ke bagian kemaluan. Ya, jadi membersihkannya pun ada ilmunya gitu. Membersihkannya dari atas ke bawah dan tidak menggunakan sabun atau alat-alat khusus yang dapat menyebabkan pergeseran dari tingkat keasaman, karena seperti yang dibilang oleh spesifik yang harus dijaga dalam rentang asam tertentu sehingga selalu sehat dan tidak terjadi kira-kira seperti itu. Yang harus digarisbawahi oleh para perempuan di luar sana adalah tadi dokter sampaikan adalah dengan menggunakan air bersih. Kalau yang dianjurkan adalah air mengalir, ya dokter. Air mengalir dan hindari menggunakan sabun, maksudnya garis bawah ya, berbahan pengawet atau kimia. Ya, hindari, maksudnya batasi dengan menggunakan tadi sabun atau yang berbahan kimia atau pengawet yang nantinya pasti akan menimbulkan efek samping kalau digunakan dalam jangka waktu lama, ya dok ya. Ya. Dan mungkin selanjutnya kita harus menggarisbawahi dok bahwa di sini tadi dokter sampaikan bahwa ada sakit perut, ada nyeri perut yang nantinya mungkin bisa sampai membuat perempuan atau wanita itu pingsan, ya dok ya. Ada yang sampai seperti itu ya dok ya. Karena gejala ini betul ya dok ya. Ya, jadi karena nyeri yang berlebihan, jadi bahkan tidak hanya dari infeksi saja, bahkan beberapa wanita pun atau beberapa perempuan yang saat dia mens lagi puncak mens, lagi banyak darah yang keluar, itu kan juga mengurangi suplai oksigen. Ya, karena darahnya juga mengalir. Itu pun beberapa wanita ada yang sampai pingsan, ada yang sampai kelelahan. Apalagi ini karena nyeri yang berlebihan karena infeksi tersebut sehingga menyebabkan sakit yang luar biasa. Jadi bagaimana dok ketika nyeri perut ini berlebihan dok? Kadang-kadang membuat perempuan atau wanita di luar sana sampai pingsan ya dok? Ya, nah nyeri ini bisa menyebabkan radang yang sangat berat, itu yang disebut dengan PID atau pelvic inflammatory disease, sehingga infeksinya sudah sampai ke panggul. Radang panggul ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, nanti menyebabkan nyeri yang berlebihan sehingga orang kesakitan dan itu yang menyebabkan dia menjadi pingsan. Gak hanya itu sih, bahkan dalam keseharian saja beberapa perempuan yang sedang lagi masa menstruasi, lagi banyak darahnya yang keluar, itu kan juga mengurangi suplai oksigen sehingga dia kehilangan konsentrasi, kehilangan kesadaran sehingga juga bisa pingsan. Nah, khusus untuk infeksi yang sudah kita bahas di sesi operasi ini, apa sih yang perlu kamu lakukan jika ini terjadi kepada kamu? Yang pertama, tentunya jika ada tanda-tanda keputihan yang abnormal atau patologis, kamu harus segera memeriksakan diri ke dokter. Jadi jika ada yang tanda-tanda seperti berbusa,
warnanya kuning kehijauan atau keabu-abuan atau misalnya gatal atau nyeri atau panas, perih, itu kamu segera memeriksakan ke dokter. Pada awalnya kamu bisa memeriksakan diri ke dokter kulit kelamin awalnya. Tapi jika keluhannya sudah mencapai radang panggul, artinya kelaminnya sudah bermasalah dan menjalar sampai ke bagian organ yang lebih dalam seperti reproduksi seperti rahim dan juga ovarium, itu kamu harus ditangani oleh dokter kandungan.